manut itu apa jenenge langgang di tangan kula. Nang wis ana contoh kabeh. Terus aku mikir dan biasae lah kok. Tak jadi tak angkat di tangan nggon. Contohnya kristal kuning. Etok wis, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para dulur-dulur petani, pendukung channel Kebun Pak Breng yang berbahagia. Pada saat ini kita akan membahas berkaitan dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau bisa biasanya disebut hama dan penyakit tanaman. Nah, pada saat ini kita mau berbincang-bincang kaitannya dengan pengendalian hama dan penyakit yang umum, yaitu yang pertama biasanya kita menggunakan varietas yang tahan, yang kedua bisa pola tanam, yang ketiga kita bisa menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan atau biasa disebut agen pengendali hayati. Bisa juga kita kolaborasi dengan penanaman refugia sebagai tempat tinggal hama dan musuh alami. Yang terakhir, kalau cara-cara yang sudah kami jelaskan tadi mungkin masih kurang efektif, sebagai senjata pamungkas kita bisa menggunakan bahan-bahan pengendali kimia. Nah, pada saat ini di samping saya sudah ada ahlinya, yaitu beliaunya berproduksi mengenai agen pengendali hayati. Untuk lebih jelasnya kita serahkan waktu sepenuhnya kepada ahlinya. Monggo, Bapak. Terima kasih, Pak Breng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Pak Breng dimanapun Anda berada, pagi ini kita berdiskusi, berbincang terkait dengan masalah APH. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Breng benar adanya. Kami sedikit akan menyinggung sedikit bagaimana APH itu. APH itu adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang ada di alam sekitar. Cuman yang saat ini memang populasinya lagi berkurang. Kami di komunitas APH kami itu mengembangkan beberapa APH yang itu memang dibutuhkan untuk kebutuhan tanaman pangan maupun horti. Perlu kami sampaikan bahwa APH yang kami punya itu sebagaimana pada umumnya memang banyak, diantaranya adalah untuk pengendalian penyakit pada tanaman. Pengendalian ini bersifat umum, bisa pengendalian itu dari untuk pengendalian tanaman pangan, untuk horti maupun perkebunan. Karena penyakit itu sama sebetulnya, hanya mungkin mikronya berbeda, tapi secara umum terdiri dari cendawan maupun bakteri. Nah, yang kami produksi itu, yang kami punya itu memang adalah beberapa cendawan dan bakteri antagonis yang memang berbasis biologi, yang ini memang secara alamiah sunatullah itu memang diciptakan dalam rangka untuk pengendalian penyakit. Jadi ini sebetulnya adalah hal yang lumrah dan ini kami kembangkan untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Pada tanaman pangan, tanaman padi bisa Xanthomonas coryzae, bisa busuk batang dan lain sebagainya. Jadi kami akan menyesuaikan kebutuhan teman-teman yang ada di manapun Anda berada. Kami siap untuk membantu untuk pengendalian penyakit pada tanaman yang terserang penyakit, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Beberapa mikroorganisme yang antagonis itu kami formulasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Anda sekalian bisa nanti menghubungi channelnya Kebun Pak Breng ini, kira-kira permasalahannya apa, silakan jadi bawah ini. Kemudian kami akan memberikan formulasi yang cocok untuk kebutuhan Anda. Itu untuk penyakitnya. Berikutnya adalah terkait dengan masalah pengendalian hama. Jadi sebagaimana definisi hama, hama adalah serangga yang merusak tanaman. Serangga itu banyak macam, mulai dari ulat, mulai dari belalang dan lain sebagainya. Tentu
Tentu pilihannya banyak dalam hal pengendalian. Seperti yang sampaikan oleh Pak Bren tadi itu, bisa menggunakan kimia, berbahan kimia, bisa menggunakan pola tanam, bisa menggunakan refugia dan sebagainya. Yang kami punya ini kebetulan ini adalah cendawan Metarhizium anisopli. Khusus memang cendawan ini lebih luas spektrumnya untuk pengendalian hama, mulai dari serangga, hama belalang, ulat, kemudian apis misalkan ya, atau yang lainnya. Berikutnya adalah terkait dengan masalah pupuk hayati. Pupuk hayati sebagaimana yang kita tahu memang sangat dibutuhkan di dalam tanah, di mana pupuk itu sebenarnya adalah senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman tapi lebih kecil senyawanya. Sementara pupuk-pupuk kimia yang ada di pasaran itu adalah pupuk yang senyawanya lebih panjang dan itu belum siap untuk dimakan. Kami menciptakan formulasi yang bisa dipakai untuk menghancurkan senyawa yang lebih panjang itu menjadi senyawa yang lebih kecil, sehingga akan terserap semuanya oleh tanaman. Jadi ini sifatnya adalah pupuk hayati berbasis biologi. Di antaranya adalah berisi azotobakter, yang mana bakteri tersebut adalah bisa mengikat nitrogen dari udara kemudian terserap oleh tanaman. Selain juga bisa memecah unsur P dan unsur K. Itu fungsinya dari pupuk hayati yang kami formulasikan itu. Berikutnya adalah terkait dengan ini berbeda juga, ini adalah kombinasi antara pupuk hayati dikombinasikan dengan pupuk makro yang dilengkapi dengan enzim juga, sehingga ini adalah kombinasi yang lebih lengkap yang memang berbeda kelasnya. Teman-teman sahabat kebun Pak Bren menginginkan salah satu produk kami atau kepingin mengetahui deskripsinya, silakan chat di kolom chat yang di bawah itu. Mudah-mudahan kami bisa membantu untuk teman-teman di seluruh penjuru tanah air. Gitu Pak Bren. Terima kasih Pak Suwono, tadi sudah jelaskan panjang lebar kaitan dengan produk yang sudah dihasilkan. Mungkin selain produk-produk yang sudah diperkenalkan tadi, apakah masih ada produk yang belum ditampilkan di sini? Okay. Kalau kita ngomong masalah merek, memang kami membatasi merek. Tetapi kalau untuk keragaman APH yang kami punya, kami mempunyai banyak APH yang memang kalau saya sebutkan saat ini memang terlalu banyak. Ya. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat kebun Pak Bren, insya Allah kami bisa mengcovernya. Yang kedua, terkait dengan produk, kapasitas produksi, kami insya Allah masih bisa untuk mengcover kebutuhan teman-teman, asalkan teman-teman sahabat kebun Pak Bren itu bisa konfirmasi terlebih dahulu. Kami bisa 5.000 liter kapasitas kami dalam 1 minggu, sehingga untuk kebutuhan teman-teman insya Allah bisa tercover, gitu ya. Bisa menghubungi channelnya Pak Bren di bawah ini, begitu Pak Bren. Oke. Gitu Pak Bren. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah kita berbincang-bincang dengan ahlinya berkaitan dengan agen pengendali hayati, mulai dari produknya, kapasitas yang diproduksi. Terima kasih Pak Wono, tadi sudah diungkapkan semuanya. Dan para pendukung channel Kebun Pak Bren, apabila ada permasalahan dan mungkin berminat, monggo sila hubungi di channel Kebun Pak Bren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.